See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Hai pendengar Do You See What I See. Balik lagi sama aku, Catatan si Roy. Dan kali ini aku mau sharing cerita yang dialami oleh pasanganku. Panggil saja R. Tapi sebelumnya aku mau minta maaf banget kalau banyak noise yang masuk, karena aku lagi di luar. Jadi langsung aja ya. Setelah yang sebelumnya aku ceritakan, yang R tinggal di kosan yang ternyata tuh kayak tetangganya tuh mengalami kejadian horor. Akhirnya R juga pindah lah. Gak lama dari itu R pindah ke daerah yang masih kota yang sama di Jawa Timur, tapi beda tempat lah. Terus pindah ngekos. Karena nyarinya juga buru-buru kan, ngekosnya deket tempat kerja. Terus akhirnya dapet lah kos-kosannya ini tuh di lantai 2. Tapi ya udah, menurut R ya udah deh, sementara sambil nyari-nyari lagi tempat lain kan. Terus di sekitaran kosannya R ini banyak banget kayak orang tuh yang jual-jual makanan enak gitu. Jadi R suka makan malam tuh di warung-warung yang deket kosan gitu. Terus suatu hari pas R lagi makan di warung, si ibu yang jualan di warung itu tuh nanya, "Mas, ngekos di sini ya? Orang baru ya?" "Oh iya Bu, saya baru," gitu kan, "kos di sini." "Kos di mana?" "Itu Bu, kos yang di situ," gitu kan, ditunjukin sama R kos-kosannya. Terus nanya, "Oh, Masnya tinggal di kamar yang mana? Kan kamarnya ada 2 lantai ya?" Terus R bilang, "Iya Bu, saya kos di lantai 2 paling pojok," gitu kan. Terus ibunya, "Oh, paling pojok yang jendelanya medep ini ya?" gitu. Terus R tuh, "Iya Bu, bener Bu yang itu." Terus ibunya langsung, "Oh, Masnya kerasan ngekos di situ," gitu kan. Terus si R tuh bilang, "Iya Bu, nggak apa-apa, emang kenapa?" "Enggak Mas, nggak apa-apa, udah kan." Sebenarnya tuh R ngalamin hal yang kurang nyaman di kosan itu, cuman ya dia males banyak ngomong aja, jadi bilangnya oh nyaman gitu kan. Karena sebetulnya waktu R kos di situ itu tuh kayak, tau gak sih, beberapa kali R tuh lagi tiduran gitu, jadi ada kamar mandinya di dalam. Terus si kasurnya ini tuh kayak tidurannya menghadap ke arah kamar mandi kan, selalu kayak denger suara yang kayak gitu loh, tau gak sih, kayak ngik-ngikan gitu. Tapi ya R mikirnya itu apa gitu kan. Terus setiap malam itu R bilang selalu denger suara kayak ngik-ngik gitulah, kayak ngik kayak gitu, aneh banget. Cuman ya udah R mikir, oh mungkin tetangga kosnya kali, tetangga kamarnya kali gitu kan. Ya udahlah, bodo amat. Dan R itu kalau tidur selalu menghadap ke arah tembok. Udah kan, sampai situ R tuh sering banget makan di warung si ibu yang tadi ngobrol sama R, karena emang masakannya tuh enak banget. Terus setelah R jadi pelanggannya si ibu itu, si ibu nanya lah sama R, Masnya beneran tinggal di situ kerasan?" "Iya Bu, emangnya kenapa?" Si ibu tuh bilang lah, "Iya Mas, ini saya nggak maksud nakutin loh ya Mas ya. Jadi sebenarnya di kamar lantai 2 di pojokan itu dulu tuh yang nempatin perempuan Mas, kerja orangnya. Kayak, tapi badannya tuh kurus gitu, kayak sakit gitu si perempuan ini. Suatu hari waktunya bayar kos, si perempuan itu nggak keluar. Bahkan diketok-ketok gak pernah keluar. Akhirnya didobrak lah. Setelah didobrak, perempuan itu lagi tiduran di kasur itu
dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa, atau ya bisa dibilang meninggal, nggak ketahuan ternyata udah meninggal di situ. Dan si ibu penjaga warung ini tuh nggak nyangka kalau kos-kosan kamar itu tuh ternyata disewain lagi, karena sempat nggak disewain, soalnya setiap kali ada yang ngekos di kamar itu pasti kayak cuman beberapa hari langsung keluar, beberapa hari langsung keluar gitu kan. Udahlah, akhirnya si R tidurlah di malam itu di kamar yang sudah diceritakan sama si ibu itu kalau dulu bekas ada yang meninggal di situ. Pas R lagi tiduran, kedengeran lagi dong suara ngik-ngikan itu. Terus ya udah si R kayak dalam hatinya tuh kayak udah deh jangan ganggu gitu kan. Terus juga karena si R penasaran, si R tuh pengen banget tahu si sosok ini tuh di mana adanya, karena kayak bunyinya tuh ganggu banget kayak ngikikan gitu. Udah kan, terus akhirnya si R tidur dengan suara ngikikan itu yang masih ada. Sampai di suatu malam, mungkin R lagi apes ya, R tuh lagi terlentang sambil main game. Suara ngikikan itu kedengeran lagi. Dan pas si R niatnya mau tidur, kan dia biasanya tidur madep tembok. Pas dia mau menghadap tembok, tahu nggak sih? Ternyata si R tuh ngeliat ada perempuan yang kurus banget, mukanya pucat, ada di sampingnya R, di sebelah tembok, sambil kayak orang, maaf ya, tapi kayak orang asma gitu, kayak yang kayak gitu. Di situ R yang langsung pergi dari kosan itu, dia langsung nyari kosan lain. Jadi selama ini yang R dengar suara ngik-ngik itu adalah suara sosok itu yang lagi sesak nafas. Dan ternyata R selama ini tidur hadap-hadapan sama perempuan itu. Ya udah sih, sampai di situ aja ceritanya. Mungkin next aku berbagi pengalaman yang lainnya. Terima kasih karena sudah mendengarkan kisah ini.